Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Tulisna T 2018-1161. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu dan juga sholat sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat fardu. Ada dua pengertian sholat fardu. Yang pertama secara lahiriah dan yang kedua secara batiniah. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sholat fardu menurut lahiriah. Dari sudut lahiriah, sholat fardu yaitu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun dari sudut batiniah, sholat fardu adalah menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan takut kepadanya dan menumbuhkan di dalam hati rasa keagungan dan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua yaitu berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Adapun syarat sahnya sholat, yaitu yang pertama yaitu harus mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang kedua suci dari hadas kecil maupun hadas besar, dan yang ketiga yaitu suci dari najis, yang keempat menutup aurat, yang kelima yaitu menghadap ke kiblat, yang keenam yaitu harus tertib dalam melaksanakan sholat, yang ketujuh meninggalkan berbicara dengan sengaja saat sholat, yang kedelapan meninggalkan gerakan berlebihan saat sholat. Misalkan contohnya saat dalam tubuh kita itu terdapat hal-hal atau hewan-hewan yang hinggap di badan kita, atau bisa juga ketika badan kita gatal. Nah, itu tidak boleh lebih dari 3 kali dalam gerakannya, itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu, yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah, yang kelima yaitu ruku, yang keenam diam sejenak atau saat ruku, yang ketujuh yaitu iktidal, yang kedelapan diam sejenak saat iktidal, yang kesembilan yaitu sujud 2 kali, yang kesepuluh diam sejenak saat sujud, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 diam sejenak saat duduk, yang ke-13 membaca tasyahud akhir, yang ke-14 duduk tasyahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat saat tasyahud akhir, yang ke-16 yaitu membaca salam, dan yang ke-17 harus tertib. Nah, itulah pengertian dari sholat sunnah. Adapun macam-macam sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri, di mana sholat yang dilakukan saat hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu sholat Idul Adha, yaitu sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu dilakukan pada saat hari raya Idul Adha. Selain sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, ada juga sholat istisqa, yang mana untuk minta hujan, serta ada juga sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan ketentuan-ketentuan. Misalkan contohnya pada sholat isya, ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat isya, itu dinamakan sholat sunnah rawatib. Itulah contoh atau macam-macam dari sholat sunnah. Kemudian di sini saya akan menampilkan contoh atau video tentang orang sholat
serta di sini saya akan memberikan hikmah atau pesan moral dari video yang saya akan tampilkan. Gila sholat bang. Ya Allah. Ya Allah, alangkah wong sing gak nganu gelem sholat. Subhanallah. Ya Allah, muka-muka dadi mlebu swarga. Amin ya Allah. Ya Allah, sik wiritan pula. Ya Allah. Ya Allah, kula audro binas apa lho Pak Gut? Kula audro binas saya apa? Kula audro binas saya apa lah? Jebutne singkong dong. Oh. Rokokmu sik rendol. Baiklah teman-teman, kalian sudah menonton video yang saya tampilkan. Di situ kita bisa ambil hikmah dari video tersebut, bahwasannya kita sebagai seorang muslim yang mana sudah diberkahi oleh Allah, sudah diberi kelebihan yaitu akal, tetapi kita masih tidak mau melaksanakan tugas dari Allah, perintah dari Allah. Apakah kita tidak malu dengan orang gila yang barusan ada di video? Apakah kita masih mau malas-malasan dalam sholat? Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.